Pasca Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli, kontroversi di tengah publik tidak kunjung selesai, bahkan bertambah. Karena apa yang dilakukan dan dijelaskan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, terlihat masih ada yang membuat keraguan publik semakin membesar dan terus bertanya-tanya, terutama karena yang ditampilkan oleh Bareskrim Polri dalam konversi persnya yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah asli. Yang tertunjukkan di situ adalah sebuah fotokopi ijazah, bukan foto ijazah asli. Nah, ini kemudian membuat publik kita bertanya-tanya, dan tambahan bukti-bukti yang diserahkan oleh pihak kepolisian, salah satunya pembayaran SPP di semester 2 dan foto-foto yang lain. Ini tidak akan pernah menyelesaikan persoalan karena semua itu tidak menunjukkan bahwa Jokowi tuntas berkuliah di UGM. Karena pembayaran SPP pun semester 2, masih ada banyak semester yang tidak bisa terbuktikan pada saat itu. Nah, seharusnya saya tadinya berharap bahwa kepolisian akan menyampaikan bahwa melalui uji forensik telah diuji usia kertas, tentang tinta, tentang tanda tangan asli atau tidak, tentang kesamaan tanda tangan dengan ijazah lain. Tadinya saya berharap seperti itu dan kontroversi di tengah publik akan berhenti. Dan juga saya berharap tadinya bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak hanya membandingkan dengan 3 ijazah lain, tidak hanya mencocokkan 3 saja, tetapi mengumpulkan semua ijazah di sana, melihat kesamaan, terutama kesamaan tintanya yang digunakan menandatangan dan juga tinta stempelnya dan usia kertasnya. Nah, inilah yang tadinya saya harap ternyata tidak tersampaikan oleh Mabes Polri atau memang tidak dilakukan. Sehingga persoalan di tengah publik ini tidak akan tuntas, apalagi ijazah aslinya pun tidak ditunjukkan dalam bentuk visual. Tetapi yang ditunjukkan adalah sebuah fotokopi ijazah yang disamakan itu fotokopi ijazah aslinya. Saya dalam hal ini sebetulnya sudah sangat berharap agar kontroversi tentang ijazah ini segera selesai dan tidak lagi menjadi pembahasan publik, karena bangsa ini sudah terlalu lelah, terlalu habis energinya untuk membahas tentang ijazah Pak Jokowi. Bangsa ini menurut saya sudah sangat tidak kondusif hanya karena persoalan ijazah Pak Jokowi. Mengapa tidak ada niat baik dan sikap kenegarawanan dari semua pihak untuk menyelesaikan persoalan ini secara tuntas? Nah, kalau sekarang Mabes Polri sudah menyatakan ijazah Jokowi asli, tapi masih menyisakan pertanyaan. Nah, inilah yang dilihat oleh publik sekarang dan kita sebetulnya akan menunggu langkah-langkah selanjutnya. Pertanyaan saya, apakah nanti kalau para terlapor yang dilaporkan oleh Joko Widodo di Polda Metro Jaya diberikan kesempatan untuk melakukan uji forensik fisik ijazah asli Jokowi di tempat lain selain di Mabes Polri, ini kan akan menjadi sangat menantang dan akan membuat terus kegaduhan di tengah bangsa kita. Saya mengetahui bahwa Lab Polri itu adalah salah satu laboratorium forensik yang diakui oleh dunia penegakan hukum kita dan diakui oleh dunia internasional. Tetapi saya perhatikan di media sosial banyak sekali yang meragukan tentang kebenaran dan kejujuran yang disampaikan oleh pihak Bareskrim Polri. Saya sebagai anak bangsa prihatin dan sungguh saya pun tak ingin sebetulnya mendengar kalau ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Saya benar-benar berharap Mabes Polri menyatakan itu asli dengan bukti-bukti yang konkret dan tidak bisa disangkal, tidak bisa dibantah secara argumen, secara pembuktian oleh siapapun. Tadinya saya berharap begitu, ternyata harapan saya belum terpenuhi dan saya prihatin sekali dengan kondisi yang ada ini. Saya berharap semoga ke depan ini proses hukum di negara kita atau perdamaian lah supaya ada segera ini selesai berakhir. Kita banyak masalah di negara ini yang jauh lebih penting untuk kita bicarakan dan kita bahas. Saya menyandarkan betul kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk melakukan satu terobosan nantinya, memberikan hak kepada para terlapor untuk menguji secara forensik ijazah asli Pak Jokowi tersebut. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan.